Kalau sebetulnya ini juga berlaku untuk kampus ya, kampus sekolah. Cuman kadang-kadang tidak terasa kita sudah melakukan sebuah sistem. Jadi meskipun itu tidak tertulis. Jadi misalnya, oh kebutuhan ini nih, kebutuhan sound system misalnya, oh ternyata kampus sudah punya. Nah, cuman PIC-nya, personal in charge-nya harus benar-benar teliti bahwa ini alat ini bisa dipakai enggak, spesifikasinya bagus enggak, gitu. Termasuk mau kita pakai di dalam ruangan, akustiknya bagus enggak, gitu. Jangan-jangan nanti ketika kita masukkan dalam sebuah ruangan bergema gitu, dan efeknya akan sangat kontraproduktif. Gitu. Ini hal-hal yang sifatnya sangat krusial, termasuk sound system dan penampilan visual gitu, itu sangat sangat penting gitu. Makanya harus betul-betul harus diteliti sebaik mungkin. Seperti halnya saya dulu ketika mau bikin konser musik, misalnya di gedung gitu, gedung JEC itu kurang cocok kalau untuk apa? Untuk konser musik. Karena apa? Akustiknya kurang bagus. Jadi kalau ada musik di dalam gedung yang dindingnya keras itu biasanya akan mantul gitu, akan bergema gitu dan efeknya kurang bagus kalau untuk musik. Kalau hanya untuk sekedar apa sound system untuk seminar, untuk apa gitu cukuplah gitu. Tapi kalau untuk musik yang membutuhkan kenyamanan dalam sound system itu kurang bagus. Dan itu harus teliti. Biasanya bagian sound system yang sudah terbiasa untuk mengecek sebuah gedung ini akustiknya baik atau tidak, itu meneliti lebih detail gitu. Kemudian masuk dalam sistem logistik, controlling ini harus harus ada PIC yang memang betul-betul teliti. Jadi karena alat-alat itu kadang-kadang di tengah jalan rusak. Dulu saya pernah bikin acara launching film gitu, dan di situ ada recording penampilan anak-anak aktor yang menggunakan clip on. Nah, saya butuh 4 dikasih 6, tapi yang 3 itu error gitu, dan itu bermasalah. Sehingga memang kurang teliti bahwa sudah cukup diteliti, cuman ini di luar kemampuan kita. Ketika clip on itu dipakai rusak di tengah jalan dan pentas jadi agak kacau gitu. Itu yang termasuk teman-teman PIC harus selalu kontrol ya, termasuk barang-barang yang misalnya mempunyai inventaris kamera misalnya gitu, harus ditempatkan tempat yang kering, tidak lembab dan sebagainya semacam itu. Kemudian siapa pelaksana dan PIC dengan pengadaan logistik? Otomatis kalau dalam konteks event organizer yang profesional itu leadernya. Kalau dalam konteks kepanitiaan, di situ ada ketua, sekretaris, bendahara. Kemudian kepala divisi logistik, perlengkapan atau properti. Yang ketiga itu vendor. Nah, vendor itu yang saya katakan tadi bisa jadi dia sebagai sebuah sponsor misalnya gitu, atau di luar sponsor, vendor tapi di luar sponsor gitu. Itu bisa jadi begitu. Nah, event yang kita lakukan itu karena memang sangat sangat mempertaruhkan nama institusi atau nama company, itu semuanya harus mempunyai
tanggung jawab, itu satu. Yang kedua, selalu mengontrol kalau terkait dengan logistik. Ini benar atau enggak, gitu. Maksudnya harus bisa diyakinkan bahwa alat itu bisa dipakai atau tidak, sesuai dengan spesifikasi atau tidak. Kemudian kendala-kendala pengadaan logistik. Yang pertama, tidak ada sistem yang mengatur dalam pengelolaan logistik. Jadi kalau tidak ada sistem yang mengatur, ini akan carut-marut biasanya. Jadi kita bikin acara besar, tapi nggak ada sistem pengadaan logistik, ini akan jalannya persiapan sebuah event itu menjadi nabrak-nabrak gitu. Ini butuh apa? Ini caranya bagaimana? Nah, kita sudah punya apa belum? Nah, kalau sudah ada sistemnya, biasanya ada SOP, standar operasional prosedur gitu. Jadi kalau sudah ada standarnya, ya sudah kita mengikuti itu saja. Oh, kita harus ngecek dulu di gudang ada apa tidak, kondisinya seperti apa, kemudian bisa dipakai atau tidak, bla 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 gitu. Itu adanya sebuah sistem. Kalau nggak ada sistem semacam itu ya, apalagi misalnya bagian logistik itu ada pergantian yang orang baru, gitu. Orang baru yang masuk sebagai PIC di situ, kemudian nggak ada sistem, dia akan semakin bingung gitu, semakin nggak ada aturan yang bisa dipegang. Inilah teman-teman pentingnya sebuah sistem dalam sebuah manajemen gitu. Jadi tidak sekedar di company atau institusi event management, tapi juga ketika besok teman-teman masuk ke perusahaan apapun, termasuk perusahaan furniture, ekspor mebel, kerajinan, dan lain sebagainya, itu harus ada sistem pengadaan logistik. Dalam konteks perusahaan furniture itu ada biasanya ada pembahanan atau pengadaan bahan gitu, pengadaan kayu, apalagi sekarang aturannya dengan aturan legalitas kayu, harus ada prosedur yang jelas gitu. Kalau tidak ada nanti akan merugikan kita sendiri, kita nggak bisa ekspor karena produk-produk kita dibuat dengan bahan yang tidak legal misalnya gitu, itu akan merugikan kita. Kemudian yang kedua, pengelolaan yang tidak disiplin. Nah, pengelolaan ini otomatis ini sumbernya personal gitu. Jadi kalau sistemnya bagus tapi personalnya nggak disiplin, ya akhirnya outputnya juga jelek. Outputnya juga tidak baik gitu. Misalnya mempunyai inventarisasi properti logistik yang butuh treatment yang harus teliti misalnya. Tapi pengelolanya atau PIC-nya tidak teliti, tidak rajin terhadap treatmentnya, itu juga akan berakibat fatal, merugikan perusahaan. Adanya konflik kepentingan internal organisasi. Ini pengadaan khususnya yang seperti tadi saya sebutkan, bahwa ketika tidak ada sistem, kemudian muncul kebutuhan dan pengadaan itu main tunjuk gitu, main tunjuk, padahal yang ditunjuk itu company yang tidak kredibel, legalitasnya juga meragukan, bla 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 gitu. Ini menjadi konflik kepentingan di antar teman, di antara stakeholder yang ada, dan itu mempunyai akibat yang buruk terhadap event yang mau kita adakan atau perusahaan yang kita kelola gitu kira-kira. Itu teman-teman tentang logistik dalam konteks event organizer. Jadi kalau ada hal-hal yang perlu ditanyakan silahkan seputar logistik. Terima kasih. Monggo yang mau tanya siapa?
Izin bertanya, Pak. Oke, Amaliani. Iya, Pak. Oke, gimana Amaliani? Kan waktu kemarin saya ke Jivina, Mm-mm. tahun kemarin itu kan di depan gedung itu ada Emang kamu jadi mobil. LO? Enggak, Pak. Mengunjungi sih, Oh, Pak. mengunjungi. Oke. Iya. Gimana? Itu kan di depannya gedung itu ada mobil. Yang Mm-mm. mobil itu loh, Pak, yang apa dipamerin itu. Mobil dipamerkan. Oke, Iya. ya, ngerti. Nah, itu gunanya itu untuk apa sih, Pak? Kan kita pamer di Vina kan pamerannya furniture, tapi kok Mm-mm. malah yang dipamerin kok mobil? Itu fungsinya apa, Pak? Oke, terima kasih. Jadi gini, ada hal-hal yang kadang-kadang kalau kita melihat itu kok ini untuk apa sih kan gitu. Jadi ini pameran mebel, kerajinan, ekspor, kok ada mobil kan gitu. Itu sebetulnya mau itu kan mobil dari sebetulnya sifatnya untuk aksesoris saja gitu. Cuman memang itu teman saya yang bikin apa Mas Sabto Ridwan Galeri itu bikin mobil Ferrari dari kaca gitu. Itu sebetulnya hanya untuk menarik. Karena itu sebagai aksesoris pun sah-sah saja ketika dimasukkan dalam home aksesoris gitu kan. Nah, dan otomatis memang yang ditampilkan propertinya mobil. Mobil itu untuk katakanlah kepentingan orang-orang kaya gitu, dan itu kan harganya bisa ratusan juta juga gitu, meskipun tidak ada mesinnya gitu. Hanya aksesoris dibuat dari kaca, dipotong-potong kemudian ditempelin gitu kan. Itu sebetulnya masuk dalam wilayah home aksesoris. Kalau home aksesoris kan teman-teman bisa melihat ketika sepeda ontel tua gitu, kemudian dibersihkan, kemudian mungkin dibikin meja atau becak dibikin bench atau dibikin bangku gitu kan, ada juga begitu. Nah, di situ posisi barang mobil kayak gitu, kemudian sepeda ontel yang sudah tua, yang mungkin dimodifikasi dan sebagainya itu masuknya di wilayah home decor gitu. Jadi nggak masalah. Jangan terpaku loh kok ini pameran mebel kok ada mobilnya sih kan gitu kelihatannya. Kecuali misalnya di situ ada mobil beneran, mobil Suzuki, Yamaha, mobil apa aja gitu misalnya, Toyota misalnya, di situ yang memang bisa dipakai akan menjadi aneh karena label pamerannya itu memang lebih spesifik ke furniture dan handicraft gitu. Gitu Amaliani kira-kira. Oh, gitu ya, Pak. Berarti Iya. enggak masalah ya, Pak. Tujuannya berarti cuma buat poster doang. Iya, itu Mungkin untuk menambah daya tarik ya, Pak. Dari betul. Makanya kan pengunjung. ditaruh di teras, di selasar ya, di selasar CEC itu kan untuk menarik gitu. Oh iya, Pak. Itu kira-kira. Jadi pameran-pameran kayak gitu butuh hal-hal yang agak sedikit nakal gitu. Artinya begini, dulu saya punya ide misalnya bikin acara apa gitu di kita bikin yang agak spektakuler, misalnya bikin patung tangan yang tingginya 10 meter misalnya, itu sah-sah saja gitu. Atau bikin patung apa itu, terserah apapun gitu. Tapi memang betul-betul secara visual itu menarik gitu. Misalnya pameran batik misalnya ini misalnya pameran batik, kita bikin canting, tahu ya canting, alat untuk membatik itu, misalnya panjangnya 10 meter, kita taruh di atas gedung pameran itu, kemudian canting itu di, di ditaruh di atap gedungnya itu orang melewat di depan gedung itu mesti lihat ini apa kan gitu. Nah, hal semacam itu kadang-kadang ya banyak ide, artinya teman-teman di organizer banyak ide, tapi memang
butuh biaya yang agak besar, gitu. Butuh biaya. Termasuk gate yang saya katakan tadi, bikin rangkaian bambu yang panjangnya 20 meter di situ tumpuk, atau bambu atau mungkin kayu yang utuh. Itu membutuhkan biaya besar. Tapi efeknya itu akan berkesan. Seperti dulu yang pernah saya ceritakan, ada event art cube yang pameran seni rupa, itu sering membuat penampilan-penampilan yang dahsyat, saya pikir. Jadi patung kepala, kadang buah kelapa dikumpulkan berapa truk di depan gedung pameran itu, misalnya itu. Kemudian ada patung gajah yang baru makan kelapa itu, misalnya itu. Jadi hal-hal semacam itu kadang-kadang butuh kreativitas yang sedikit nakal, gitu kira-kira. Mungkin yang lain ada yang mau tanya? Jian, Mbak. Oke, Jian, gimana Jian? Menyambung tema pertanyaannya Mbak Amelia tentang Divina. Saya kemarin lihat di depan itu tidak boleh membawa kamera, perlengkapan kamera ke dalam peserta. Nah, itu fungsinya buat apa Mbak? Padahal saya pernah berpikir kalau justru di kamera, di foto, dipublikasikan malah menguntungkan memamerkan ekstra. Iya, pertanyaan bagus. Jadi gini, kita bikin kreasi, kita bikin produk itu ada hak cipta, gitu. Nah, ini pemahaman teman-teman tentang hak cipta. Jadi ketika kita bikin, itu sebetulnya hak cipta itu melekat pada diri kita, gitu. Maka teman-teman kalau berkreasi itu terdokumentasi secara baik. Misalnya bikin desain furniture, mulai gambarnya, mungkin gambarnya pakai AutoCAD atau pakai apa, bla bla bla, konsepnya seperti apa, bla bla bla, kita simpan. Jadi jangan sampai hilang prosesnya itu. Bahkan dikalkulasi ini bahannya ini bla 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 kayak gitu. Nah, secara secara original bahwa karya itu adalah karya kita, itu sebetulnya sudah diakui bahwa itu karya kita. Karena apa? Karena ada bukti proses pembuatan. Jadi misalnya kita bikin sebuah desain tanpa kita publish, atau mungkin terpublish oleh orang lain, atau mungkin kita publish, kemudian ada orang yang mendaftarkan ke hak cipta gitu, itu ketika dia mendapatkan haknya, ya memang terjadi kasus. Artinya loh, itu desain saya kok sudah dimiliki hak ciptanya oleh orang lain, itu menjadi kasus, gitu kan. Tapi kita mempunyai bukti-bukti bahwa proses pembuatan karya kita itu sejak tanggal sekian misalnya. Nah, yang muncul hak ciptanya orang lain itu ternyata setelah kita bikin, artinya tanggalnya berbeda atau periodenya berbeda. Otomatis sebetulnya hak itu punya kita, dan patut dipertanyakan yang mengajukan hak cipta itu dia bersumber dari mana, itu bisa menjadi kasus, gitu. Dan dalam konteks ekspor mebel atau ekspor produk itu sangat penting, maka kemudian dilindungi teman-teman yang mempunyai karya menjadi peserta, kemudian khususnya ekspor itu sangat mungkin ditiru orang, sangat mungkin ditiru orang. Jadi makanya pihak penyelenggara itu melarang pengunjung untuk membawa kamera atau memfoto. Bahkan pakai HP memfoto di dalam sebetulnya nggak boleh. Kecuali panitia untuk kepentingan publikasi. Misalnya panitia memfoto atau membuat video gitu sekilas untuk video promo gitu, biasanya nggak masalah. Tapi ketika ada pengunjung dia
mengambil gambar foto produk-produk tertentu itu bisa dipertanyakan, ini untuk apa? Kecuali pembeli. Pembeli pun kadang-kadang nakal juga. Artinya buyer itu nakal juga ketika dia foto produk ini bla 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 bla, alasannya mau untuk apa? Order, ternyata apa dibikin oleh supplier lain dengan harga yang lebih murah gitu. Intinya ini sebetulnya melindungi teman-teman apa hak ciptanya teman-teman dari ini. Itu kira-kira Jen. Oh, baik, Pak. Lumayan paham, Pak. Ya. Boleh menyambung tanya lagi, Pak, satu, Pak? Satu Oke, pertanyaan. siap. Terkait publikasi tadi, menyambung publikasi, kan ada perlengkapan publikasinya, Pak, kayak umbul-umbul dan kayak benda dan sebagainya. Nah, saya sering melihat, pernah waktu Jivina, umbul-umbulnya banyak, Pak. Sampai ke mungkin perbatasan, mungkin apa ya. Nah, di situ kalau dari sudut pandang panitia, misal setelah selesai acara, kemudian umbul-umbul itu hilang beberapa, itu biasanya menimbulkan kerugian tersendiri apa sudah diantisipasi, Pak? Terima kasih, Pak. Ya kalau hilang otomatis rugi dong gitu. Karena begini, ruginya secara materi kita jelas rugi. Itu yang kedua, otomatis itu kan sebagai media kontraprestasi kita kepada sponsor. Jadi ketika umbul-umbul itu ada logo sponsor, otomatis sponsor berkurang dong. Ini publikasiku berkurang kan gitu. Termasuk misalnya banner atau spanduk kita sudah publikasi Jivina, ada beberapa logo di situ, kemudian kita pajang di perempatan-perempatan yang strategis, dan itu hilang, maka kemudian kita juga rugi, sponsor juga rugi gitu. Maka apa namanya kalau itu kadang-kadang ada yang memang harus kita pantau, misalnya di umbul-umbul yang di sekitar lokasi itu kan ada security gitu kan, artinya bisa dilacak di situ. Tapi kalau di luar itu ya otomatis tanggung jawab siapa? Mungkin pemerintah kota yang mengurusi ini, keamanan apa media-media di outdoor gitu. Maka kemudian jangan sampai hilang. Nanti kalau ada komplain dari sponsor, otomatis kita juga kelabakan. Gitu. Itu menjadi konflik, Bisa diselesaikan apa secara win-win solution, artinya misalnya pameran 4 hari, di hari kedua kok hilang, ya digantilah misalnya gitu. Nah, di bagian logistik harus mempunyai apa persiapan terhadap hal-hal semacam itu kalau ada kehilangan atau apa gitu. Begitu Jin. Terima kasih, Pak, penjelasannya. Oke. Ada yang lain mungkin? Halo. Maisha, mana Maisha? Wan Yuri, ada pertanyaan? Reva? Ini itu tadi. Itu. Ya Robby, kata-kata gini. Wahid mana Wahid? Siapa? Tauhid apa? Tauhid. Oh, bapaknya kecil kali suaranya, Bu. Jadi intinya di bidang logistik mengatur pengadaan barang, bagaimana sistem pengadaannya, kemudian apa? Ini dalam konteks perusahaan yang profesional gitu. Tapi tidak ada salahnya jika di dalam kampus pun melakukan hal semacam itu, akan terbiasa dengan sistem yang teratur gitu. Kemudian apalagi ini ya, apa namanya, terkait dengan apa yang akan kita bahas besok, bahwa kita menampilkan sesuatu atau event yang sifatnya live gitu,
entah itu pertunjukan musik, entah apa gitu, itu kita harus jeli di situ gitu. Karena apa kekeliruan kita terhadap logistik akan efeknya sangat besar gitu. Misalnya begini, apa mic yang dipakai oleh MC misalnya atau oleh apa pembawa acara dalam sebuah seminar atau mungkin moderator itu sangat penting, harus dicek sebagus mungkin. Maka beberapa artis kadang-kadang membawa mic sendiri yang harganya mahal biar nggak ada trouble gitu. Nah, itulah hal-hal yang logistik yang memang sangat penting. Nah, cuman kadang-kadang kita tidak teliti. Hadir, Pak. Ada pertanyaan enggak? Begini, Pak. Kalau misal disuruh milih antara memilih tempat dengan apa kondisi yang lengkap, tapi logistiknya jauh, ataukah memilih tempat yang logistiknya dekat, tapi untuk kondisi tempatnya itu kurang memungkinkan, misal untuk pentas musik seperti tadi yang Bapak bilang itu kan untuk dindingnya itu nggak boleh yang keras, Pak. Kalau misalnya adanya itu yang dinding keras kan jadinya kayak bergema gitu. Itu lebih milih yang mana ya, Pak? Menurut saya harus dikalkulasi untung ruginya. Jadi gedung yang akustiknya tidak bagus itu bisa dimodifikasi. Misalnya ada peredamnya gitu. Nah, kita menempeli peredam di seluruh dinding itu kira-kira habis berapa gitu. Kan bisa dihitung. Kalau memang habisnya tidak seberapa dan kita bisa memilih gedung itu dengan perbaikan kualitas akustik juga lebih baik di situ dong, kan begitu. Jadi intinya begini, kita kalkulasi antara dua alternatif itu untung ruginya. Nah, ketika apa di pilihan pertama ini kerugiannya apa, bisa diantisipasi atau bisa ditutup enggak? Nutupnya dengan apa kan gitu. Jadi dua-duanya mempunyai plus minus otomatis. Nah, kita jeli-jelinya di situ apa oh kalau ini kelemahannya di sini, kalau yang B ini kelemahannya di sini. Nah, ketika apa A ini kalau ditutup habis berapa, kalau B ditutup kelemahannya habis berapa, gitu kan apa terkalkulasi saya kira. Itu kira-kira. Baik, Pak. Tapi jika dari hasil kalkulasinya itu bedanya selisihnya sedikit nih, Pak. Beda-beda tipis gitu, Pak. Ya nggak masalah, Kak. Tergantung otomatis keputusan ada di kita yang penyelenggara gitu. Artinya kita mempunyai dua alternatif, dua pilihan yang sama-sama mempunyai plus minus gitu. Dan harus menjadi sebuah kesepakatan di antara teman-teman gitu yang menghandle itu, seluruh panitia atau apa semua kru gitu, bahwa apa ada pilihan ini plusnya di sini, minusnya di sini, bla bla bla. Kita putuskan di mana kan gitu. Jadi intinya kalau menurut saya ketika kita sudah mau memutuskan sesuatu dan itu disepakati oleh semua, harus sama-sama komitmen bahwa kita mendukung di pilihan itu sendiri. Jangan sampai ketika kita sudah menentukan pilihan satu pilihan, kemudian di belakang hari ngerundel misalnya gitu, itu nggak bagus juga. Karena kita sama-sama memilih satu pilihan yang ya memang adanya itu segala resiko harus kita hadapi kan gitu. Gitu kira-kira.